Selamat jumpa kembali. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi pemirsa di mana saja saudara berada. Hari ini bersama Renungan Tabura Injil, kita kembali mendengar firman Tuhan yang terpilih bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Marilah pemirsa yang Kristus kasihi, kita berdoa untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebesaran Tuhan yang melawat hidup kami, menuntun, menjaga dan memberkati kami. Hingga hari ini kami masih tetap menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama seluruh pemirsa di mana saja mereka berada, dengan seluruh keberadaan hidup mereka dalam memasuki minggu-minggu Advent, tetapi juga dalam menjalani kehidupan di masa perayaan-perayaan Natal. Kami akan kembali mengawali hidup kami di hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami, kuduskan kehidupan kami untuk firman-Mu, supaya ketika firman-Mu disampaikan, biarlah setiap hati menerima, setiap orang mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam penyampaian firman Tuhan. Ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami, biarlah oleh Roh Kudus kami terus bercahaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu sukacita bagi kita ketika kita terus memberi kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini, kesaksian keselamatan dari Allah. Dari 4 ayat yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kita sudah bisa memahami bahwa bagian ini sebenarnya menjelaskan siapa itu Yesus, siapa itu Mesias, siapa itu anak Allah. Firman yang adalah Yesus Kristus hadir ke dalam dunia membawa kehidupan. Hidup kekal sudah dinyatakan Allah di dalam diri Yesus Kristus kepada umatnya sebagai orang-orang percaya yang sampai hari ini tetap percaya, yakin akan keberadaan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Firman sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus telah ada sebelum segala sesuatu ada dan tidak akan ada segala sesuatu tanpa Yesus sendiri. Yesus adalah anak Allah yang sudah menjadi manusia. Dia adalah firman, dia adalah kabar sukacita, dia adalah kabar damai sejahtera yang diberitakan, yang dikabarkan, yang disampaikan kepada semua orang yang merindukan, yang mengharapkan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehadiran Yesus
sebagai manusia, datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Ini suatu proses perjalanan yang mengantarkan semua orang percaya untuk dengan yakin, dengan percaya sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya ada keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bukanlah suatu keselamatan yang biasa, tetapi luar biasa. Karena Allah begitu mengasihi dunia, Allah begitu mengasihi umat manusia, sehingga firman Allah datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, ada di tengah dunia supaya membawa kehidupan baru, memberikan keselamatan bagi orang-orang percaya, dan menuntun orang-orang percaya untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kesaksian keselamatan dari Allah ini tertulis dalam firman-Nya yang baru saja kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat, telah memberikan gambaran kepada kita bahwa keselamatan itu benar-benar ada, dan keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa, bukan dari dunia ini. Karena itu sebagai orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang yang diselamatkan Allah, marilah kita membawa kehidupan kita untuk mendamaikan diri kita dengan Allah di dalam Yesus dan firman-Nya, supaya kita memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Keselamatan yang dari Allah datang bagi kita ketika kita mau memberikan kehidupan kita mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan, mengalami kehidupan yang dibaharui oleh Roh Kudus dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam aktivitas kita. Kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berpikir yang positif, berkata-kata yang baik, kehadiran kita di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan persekutuan jemaat, kita menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, supaya Allah dimuliakan. Sebab Allah sumber kehidupan kita telah menyatakan kepada kita akan keselamatan itu, dan keselamatan itu telah terjadi bagi kita untuk hidup yang kekal. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Kristus. Suatu kelak kita akan diselamatkan di dalam kasih anugerah dan rahmat-Nya. Karena itu marilah kita membaharui pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita. Tanggalkanlah kehidupan yang lama dan nikmatilah keselamatan yang telah disaksikan dalam firman Allah, bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah. Hidup menghormati Allah, takut kepada Allah, dan sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, supaya kita benar-benar mengalami keselamatan yang datang dari Allah. Kita hidup oleh Dia, kita menikmati kebaikan-Nya, kita diselamatkan oleh Dia, dan biarlah kasih karunia itu menjadi bagian kita sepanjang kita ada di dunia. Di dalam minggu kebahagiaan atau minggu-minggu Advent, masa perayaan-perayaan Natal, kita terus berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah kehidupan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Allah sebagai keselamatan bagi kita. Beritakan dan kabarkan terus keselamatan yang dari Allah. Saksikan itu kepada dunia, bahwa dunia tidak memberi keselamatan. Allah sumber hidup kita yang telah memberi keselamatan bagi kita. Roh Kudus menuntun dan memimpin kita supaya hidup kita terus diberkati Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini bagi kita. Kiranya Roh Kudus terus memberkati kita. Di dalam sukacita dan damai-Nya, kita terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Tuhan memberkati kita. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, mari mengakhiri renungan hari ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Berulang-ulang kali, bahkan banyak-banyak kali kami mendengar firman-Mu.
kami tidak pandai memeliharanya. Berilah Roh-Mu yang kudus menuntun setiap pribadi, setiap orang, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu, menerjemahkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami percaya dan kami mengalami keselamatan yang datang dari Allah itu. Melalui firman-Mu, Engkau telah mengajarkan kami untuk percaya dan menyaksikan keselamatan yang datang daripada-Mu. Biarlah memenuhi seluruh kehidupan kami, segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan di dalam seluruh hidup yang kami jalani penuh dengan damai dan sukacita. Jikalau di tengah kehidupan ini ada banyak pergumulan, persoalan, masalah, walaupun kami ada di bulan damai dan sukacita ini, maka kami minta Tuhan, Engkau hadir dengan segala kuasa-Mu. Engkau menolong setiap orang dalam segala pergumulan hidup mereka. Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi semua orang percaya yang terus mengambil bagian di dalam mendengar renungan firman Tuhan, mengikuti renungan-renungan firman Tuhan yang ditayangkan, yang disampaikan melalui media sosial. Biarlah mereka diberkati, biarlah hidup dan kehidupan mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sebab kabar sukacita, kabar kesukaan, kabar berita keselamatan hanya datang dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang. Tuhan memberkati kru Tabura Injil. Di tengah sibuk dan kerja mereka, mereka tetap melayani. Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasik Siapan Selatan. Tuhan memberkati Sinode GKI di Tanah Papua. Dalam seluruh rasa syukur kami, biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami melalui lembaga gereja ini. Berkati semua orang Kristen di seluruh dunia, semua orang Kristen di dalam bangsa dan negara Indonesia, tapi juga di atas tanah Papua. Tuhan lindungi sertai kami, jaga dan pelihara kami dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan daripada kami segala hal yang membahayakan jiwa raga ini. Lalu Tuhan, Engkau menjadi pemimpin hidup, nakoda kehidupan kami, menuntun kami untuk kami berada di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Dalam masa perayaan-perayaan Natal sampai memasuki tahun baru, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang akan berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Kami taruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga atas keselamatan yang menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.